Kalau kamu bisa milih, kamu lebih pilih kuliah kedokteran di Harvard University atau jadi penulis dan pengusaha? Kalau Seth Godin, dia lebih pilih untuk ninggalin Harvard University di jurusan kedokterannya dan menjadi penulis dan pengusaha. Ini dia buku The Deep, buku setipis tisu yang isinya daging semua. The Deep sendiri ini diartikan sebagai suatu proses antara biasa-biasa saja dan menjadi luar biasa. Ini merupakan perjalanan panjang antara memulai dan sukses. Dan ini dia adalah kurva dari The Deep. Selain kurva The Deep atau situasi The Deep yang disebutkan Seth Godin dalam bukunya ini, ada kurva lain yang ia sebut sebagai The Cul-de-sac. Cul-de-sac ini merupakan situasi di mana seseorang berada pada suatu posisi yang stagnan, tidak ada ancaman, tidak ada tantangan, dan sebagainya. Ini adalah kurva dari cul-de-sac. Kurva cul-de-sac ini merupakan sebuah jalan datar yang tidak berujung kemanapun atau merupakan zona nyaman di mana kebanyakan orang menetap. Selanjutnya, ada kurva The Cliff. Kurva The Cliff ini merupakan kurva di mana ada suatu kondisi yang memberikan tantangan berlebih, tapi itu tidak membuahkan hasil yang maksimal. Ini adalah kurva dari The Cliff. Kata Seth Godin, untuk bisa mengembangkan suatu usaha atau menjadi versi terbaik diri kita perlu mengetahui apakah kita berada di kondisi The Deep, The Cul-de-sac, atau malah justru di kondisi The Cliff. Setidaknya ada beberapa poin yang aku tangkap di buku The Deep ini. Yang pertama adalah semakin sulit suatu situasi atau proses, semakin tinggi peluang untuk memisahkan diri dari persaingan. Pelajaran yang kedua, The Deep menciptakan kelangkaan, dan kelangkaan ini yang selanjutnya akan menciptakan value atau nilai. Menjadi yang terbaik dalam suatu bidang, memberikan orang pasarnya sendiri dan berbeda dari kebanyakan orang dalam suatu kompetisi atau persaingan. Pelajaran yang ketiga, untuk menjadi versi terbaik diri kamu harus pandai-pandai berhenti. Kamu harus berhenti di kondisi The Cliff atau The Cul-de-sac. Kemudian, pelajaran selanjutnya adalah jangan berhenti pada situasi di mana itu terasa berat, tapi nantinya itu akan memberikan manfaat jangka panjang. Nah, itulah yang merupakan The Deep. Pelajaran yang terakhir adalah ketika kamu menyadari bahwa kamu biasa-biasa saja dan kamu merasa kamu bisa lebih berkembang, maka kamu punya dua pilihan, yaitu berhenti atau menjadi luar biasa. Jadi, kenapa sih Seth Godin lebih pilih menjadi penulis dan pengusaha daripada kuliah di Harvard? Kamu baca bukunya sendiri dan temukan jawabannya. Sampai jumpa!